warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan, nama saya Ferry Widyastuti, mahasiswa PPG guru tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2401103925027756. Pada hari ini, tanggal 18 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam program penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Sekarang sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita awali dengan berdoa dulu ya. Ya, siapa yang mau maju memimpin doa? Ya, Mas Jafir. Cakra berdoa mulai. Selesai. Selamat gerak. Selamat pagi Bu Ferry. Selamat pagi. Duduk. Makasih ya Mas Jafir sudah mau maju memimpin doa. Ya, sekarang Bu Ferry mau mengabsen dulu. Coba lihat kanan kiri kalian, adakah teman kalian yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah semuanya masuk ya. Sehat-sehat semua ya. Bu Ferry ingin mengetahui perasaan kalian saat ini dengan cara nanti kalian membuat gambar di dalam kertas kosong. Sekarang keluarkan alat tulis dan kertasnya ya. Dikeluarkan dulu kertas sama alat tulisnya. Yuk, bisa dimulai. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang angkat gambarnya. Bagus Mbak Askia. Senang ya Mbak Askia ya. Oke, Mas Laro sedih, nanti Mas kirim ke sini. Oke, Mbak Mega kenapa sedih Mbak? Dimarahin ibu, kenapa dimarahin Mbak Mega? Kenapa tadi? Makanannya tidak habis. Besok jangan diulangi lagi ya. Oke, kenapa tadi dimarahin makanannya tidak habis? Padahal kalau makan harus dihabiskan ya anak-anak ya. Kalau nggak dihabiskan itu mubazir. Kalau Mbak Mega itu makan itu secukupnya aja. Nanti kalau masih lapar bisa tambah lagi sedikit. Sudah minta maaf sama ibu tadi? Sudah, oke bagus.
Faro kenapa sedih Mas? Uangnya bilang 5.000. Oke anak-anak, teman kalian Mas Faro kehilangan uang 5.000. Tadi ada yang menemukan tidak? Tidak. Nah, oke. Mas Faro teman-teman pada tidak menemukan. Nanti istirahat ke kantor temui Ibu Feri ya. Nanti uangnya kembali dari Ibu ya. Oke. Yuk, anak-anak, untuk kita membangkitkan rasa semangat biar yang sedih jadi senang, mari kita nyanyi lagu bersama-sama ya. Yuk berdiri semuanya. Silakan duduk kembali. Yuk anak-anak, tadi kita menyanyikan lagu apa? 17 Agustus. Indonesia merdeka itu tanggal berapa anak-anak? 17 Agustus tahun 1945. Nah, oke. Yang memproklamasikan kemerdekaan siapa? Insinyur Soekarno. Oke, pintar sekali. Yuk, sekarang kemerdekaan itu yang membuat merdeka itu para siapa? Para ya. Kalian sebagai penerus bangsa harus tetap belajar untuk meneruskan perjuangan para pahlawan ya. Oke ya. Yuk, sekarang Bu Ferry mau ini di tangan Bu Ferry ada apa ini? Air itu termasuk benda apa? Benda cair. Oke. Kalau ini benda apa ini namanya? Es batu. Es batu termasuk benda apa? Padat. Oke. Ya, ini tadi es batu. Adakah yang tahu perubahan atau kok bisa jadi es batu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Es batu berawal dari apa? Air yang dimasukkan ke freezer. Terus menjadi es batu. Berarti itu namanya perubahan apa? Membeku ya. Dari cair menjadi padat. Itu namanya membeku. Bisa dimasukkan di kulkas, bisa dimasukkan di freezer ya. Oke. Sekarang sebelum lanjut Bu Ferry akan kasih tahu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian mampu menjelaskan dan mengidentifikasi perubahan wujud benda. Sebelum lanjut Bu Ferry mau tanya dulu, adakah di sini yang suka membaca? Ya, yang suka melihat video. Oke, nanti Bu Ferry akan menayangkan sebuah video. Yang suka melihat video, perhatikan video di depan. Yang suka membaca, nanti Bu Ferry kasih rangkuman dan bisa dibaca, dipahami. Oke ya? Yuk. Yang suka membaca siapa tadi?
Yuk, Baik-baik. perhatikan. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perlu anak-anakku ketahui, perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, anak-anak, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menyublim, yang keempat mengkristal, yang kelima menguap, dan yang terakhir adalah mengembun. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Nah, anak-anak, agar terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Anak-anak, perubahan wujud benda ini disebut juga dengan istilah meleleh. Contohnya, mentega yang dipanaskan, es batu yang dibiarkan mencair. Anak-anak, contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair yang pertama yaitu pada saat kita melelehkan coklat batang menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor. Yang kedua yaitu membakar lilin yang dapat meleleh karena adanya energi panas yang membuat bahan lilin menjadi cair. Anak-anak, selanjutnya yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dikatakan kebalikan dari mencair. Contohnya pada saat kita membuat agar-agar, adonan agar-agar mulanya cair kemudian membeku. Contoh lainnya yaitu membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Berikutnya yaitu menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Nah, anak-anak, menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya, pada saat kita berkeringat, maka keringat akan menguap. Contoh lainnya yaitu ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Peristiwa ini paling sering kita lihat. Mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contohnya, embun pagi yang terlihat pada daun, dan gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin atau es batu. Selanjutnya menyublim. Menyublim merupakan bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Anak-anak, proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contoh menyublim yaitu meletakkan kapur balus atau kamper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis karena menyublim ke udara. Anak-anak, yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Contoh mengkristal yaitu pada proses pembuatan gula pasir dari tebu, mengalami perubahan wujud. Sari tebu dikristalkan menjadi gula pasir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, anak-anak sudah selesai ya? Yang membacanya sudah selesai juga? Ya, oke. Sekarang kita akan Bu Fari akan mengajak kalian untuk mencari tahu apa yang tadi Bu Fari tayangkan. Ya, tadi itu wujud bendanya ada berapa? Apa saja?
video tadi atau di bacaan yang sudah kalian baca itu ada perubahan. Berapa tadi perubahannya? Nah, ya sebutkan. Yang pertama kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Oke, kita masuk yang pertama dulu. Mencair. Contohnya apa mencair? Ya, mencair itu adalah es batu yang dikeluarkan dari kulkas atau freezer. Kalau untuk membeku contohnya apa? Ya, air yang dimasukkan ke dalam kulkas terus membeku. Yang ketiga, apa tadi? Menguap. Contohnya menguap. Air. Ya, air yang sudah dipanaskan atau air yang sedang dipanaskan itu akan mengeluarkan uap. Oke, yang keempat, mengembun. Mengembun contohnya apa tadi? Ya, yang kelima, menyublim. Contohnya? Ya, yang keenam, contohnya? Peristiwa kristal yang sering uap air di udara yang berubah menjadi kristal es dan juga Oke, mengkristal contohnya pembuatan gula pasir. Ya, oke. Semuanya sudah tahu ya berarti materinya ya. Oke, sekarang mari Bu Dari itu punya LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, yaitu lembar kerja peserta didik. Nanti ini sebelumnya sudah dibuat kelompok ya. Oke, sudah dibuat kelompok. Nanti setiap kelompok Bu Ferry kasih satu-satu. Nanti diisi nama kelompoknya siapa saja, nanti diisi ya. Terus nanti kalian amati, nanti Bu Ferry kasih perlengkapannya. Nanti kalian amati apa yang berubah dari benda tersebut, apa perubahan. Ya, kalian amati dan kalian cermati pertanyaannya yang ada di LKPD. Lanjut, untuk nomor 5 ini kalian bisa menjawab dengan narasi atau dengan bisa menggunakan peta konsep. Tahu ya peta konsep ya? Tahu. Oke, sudah jelas belum? Sudah. Yuk, sekarang Bu Ferry akan membagikan alat dan bahannya.
Panas ya Mbak, panas ya. Ya, kalau yang sudah mengamati lilinnya biar enggak terjadi ya, dimatiin dulu. Enggak bahaya soalnya. Nah.
Sudah selesai anak-anak? Belum. Oke ya, nggak apa-apa.
Oke, terima kasih. Yuk, untuk kelompok lain, tepuk tangan dulu ya semuanya. Ya, untuk kelompok lain, apakah ada pertanyaan atau apakah punya persepsi yang lain? Tidak. Oke, yuk. Mbak, makasih bisa kembali ke depan dulu. Yuk, untuk kelompok 2, Mas David. Apa yang terjadi jika air panas ditumpahkan dan ditutup? Air yang dipanaskan akan menimbulkan uap. Dengan apa yang akan terjadi jika lilin digunakan panas? Lilin yang dibakar akan mencair karena api. Jika apa yang terjadi jika mantika dipanaskan diatas lilin? Mantika pada jika dipanaskan akan mencair. Tempat apa yang akan terjadi jika es batu dibiarkan di ruang terbuka? Jika es batu dibiarkan di ruang terbuka, maka es batu akan mencair. Dituliskan, memang perlu kamu berguna beserta contohnya. Kalian harus menjawab dengan bentuk narasi atau katakan sesuai dengan kalimat. 1. Mencair. Contoh, es batu jika dibiarkan di ruang terbuka akan mencair. 2. Membeku. Contoh, air yang dilanjutkan ke dalam freezer jika menguap. Contoh, air panas yang dimasukkan ke dalam gelas lalu ditutup tersebut akan terdapat butiran air. 4. Membagi yang menempel di dedaunan. Itu namanya menjadikan suatu status yang diletakkan pada suatu ruangan lama-kelamaan akan habis. Namun status pembuatan berapa? Oke, tepuk tangan dulu. Yuk, kelompok yang lain adakah komentarnya? Ada nggak? Tidak. Oke, yuk kelompok 3 lanjut. Apa yang akan terjadi jika air panas ditambah gelas lalu ditutup? Apa yang akan terjadi jika lilin dimasukkan dengan api? Apa yang akan terjadi jika mantika dipanaskan di atas lilin?
sepatu dibiarkan di ruangan terbuka? Akan menjadi cair karena terkena suhu ruangan yang tinggi. Tuliskan 6 perubahan wujud benda beserta tujuannya. Kalian boleh menjawab dalam pronunciasi atau gunakan sesuai minat kalian. Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Apakah ada komentarnya? Ada komentar enggak? Silakan, semangat. Yuk, kelompok terakhir. Nama anggota Askia Putri Ashila Bilqis. 1. Apa yang akan terjadi jika air panas ditumpah ke kelas dan ditumpuk? Berikutnya terdapat kemungkinan air ini seperti yang membunuh. 2. Apa yang akan terjadi jika lilin dihaluskan dengan api? Lilin akan menyala. Hal ini disebut cahaya. Apa yang akan terjadi jika mentega dipanaskan di atas lilin? Mentega lama-kelamaan akan meleleh. Hal ini disebut cahaya. 4. Apa yang akan terjadi jika es batu dibiarkan di ruangan terbuka? Es batu akan menghasilkan cahaya. 5. Tuliskan 6 perubahan wujud benda beserta semuanya. Kalian boleh menjawab dalam bentuk naras atau beda konsep sesuai dengan kalian. 1. Misalnya, perubahan wujud benda dari benda batu menjadi cair. Contoh, es batu yang dibiarkan di ruangan terbuka. 2. Membeku. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contoh, air yang dimasukkan ke dalam freezer. 3. Menguap. Perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contoh, air yang dipanaskan akan mengeluarkan uap. 4. Mengembun. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contoh, bagi udara. 5. Mengembun. Perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contoh, meletakkan tabung gas di suatu ruangan. 6. Mengkristal. Perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh, proses pembuatan reaksi. Oke, tepuk tangan dulu. Oke anak-anak, sudah ya, semuanya sudah presentasi. Ya anak-anak, dengan presentasi kalian, ini apakah anak-anak sudah paham tentang perubahan wujud benda? Sudah. Oke, baiklah. Bu Guru, selain tadi juga sudah ada nilai ya di presentasi ini. Tadi Bu Heri juga sudah menilai. Tadi kan Bu Heri muter ya, ada kadang ke kanan, kadang ke kiri. Tadi Bu Heri muter. Itu muternya Bu Heri juga menilai bagaimana kegotong royongan kalian sebagai kelompok, bagaimana kerjasamanya kalian, ya, bagaimana kerjasama, ada yang mengamati, ada yang melaksanakan praktek, ada yang sedang mencatat hasilnya. Oke, berarti kalian sudah paham semua, nggih? Oke, yuk. Sekarang Bu Heri punya sedikit soal, yaitu evaluasi. Tapi tadi kan kalau ini presentasi dikerjakan kelompok, tapi untuk ini evaluasi kalian akan mengerjakan sendiri-sendiri, ya. Bu Heri kasih dulu evaluasinya.
Ya, oke, mencair. Yuk, nomor 2 Mas Zaki. Apa? BK. Oke, Mbak Ica nomor 3. Udin yang dibakar akan berubah menjadi A, cair. Oke, yang nomor 4 Mbak Hana. Limbah mempunyai jus jeruk karena tidak habis, jadi simpan memasukkannya ke dalam freezer setelah keesokan harinya sehingga mengambil jus jeruk itu. Apa yang terjadi pada jus jeruk Sinta? Membeku. Oke, Mbak Naura nomor 5. Mentega yang dipanaskan akan mengalami perubahan B, mencair. Ya, oke, mencair. Oke, sekarang yang nomor 2 ya. Yang 2 nomor 1. Jelaskan perubahan wujud karena dipengaruhi energi dingin. Yuk, jelaskan siapa yang bisa menjawab. Mas Rizky? Ya, nomor 1 Mas, nomor 2. Cair membeku. Ya, mencair, membeku. Oke, yang nomor 2, jelaskan perubahan wujud karena dipengaruhi energi panas. Mbak Naura, ya dijelaskan nomor 2 Mbak. Ya, ada mencair, menguap, mengalir. Yuk, sekarang nomor 3 Mbak Putri. Yuk, jelaskan perubahan wujud materi atau zat dari nomor 1 sampai nomor 6. Oke, hebat semua. Yuk, sekarang kalian kan tadi sudah menjawab ya semuanya ya. Dan lembar yang kalian bawa itu kan bukan punyanya tapi punya temannya. Yuk, kita menilai benarnya berapa, salahnya berapa. Ayo ditulis dulu. Salah berapa, benar berapa. Sudah? Sudah. Yuk, sekarang kumpulkan. Oke, sekarang Bukai sudah mendapatkan hasil evaluasi kalian ya. Ya, ini ada yang nilainya sempurna, ada yang nilainya ada yang salah 2, ada yang salah 3, tapi nggak apa-apa. Oke ya, semuanya sama-sama mengerjakannya dengan penuh semangat ya. Semuanya bagus. Oke, sekarang kita kan tadi sudah mempelajari apa perubahan wujud benda. Oke, tadi wujud bendanya ada berapa saja? Ada 3, ada padat, cair, gas. Terus dari 3 wujud benda ini tadi kan bisa berubah. Berubahnya jadi nah, apa saja tadi? 1 cair, 2 beku, 3 menguap, 4 mengembun, 5 6 mengkristal. Oke, untuk pembelajaran hari ini semuanya sudah paham semua ya tadi ya. Oke, semuanya sudah paham. Karena ini
gini, karena tadi nilainya ada yang bagus, untuk yang bagus itu besok Bu Ferry kasih pengayaan. Jadi materinya Bu Ferry agak tingkatkan sedikit. Terus untuk yang nilainya kurang atau tadi ada yang salah 2, ada yang salah 3, besok Bu Ferry adakan remedial ya, atau ujian mengerjakan ulang. Oke, jelas ya? Berarti semuanya sudah paham? Sudah. Yuk, karena ini sudah siang, kita biar semangat. Yuk, kelas 4 siap. Kelas 4 siap. Mana semangatmu? Ini semangatku, SD Negeri 1 Cetan, yes. Yes, oke. Yuk, karena sekarang kita kan sudah tadi pembelajaran tentang apa, berarti perubahan wujud benda. Tadi kalau mencair ya, mencair contohnya apa tadi? Ya, es batu yang ditaruh di ruang terbuka. Terus yang kedua, membeku. Contohnya tadi apa? Oke. Kalau yang ketiga tadi membuat. Contohnya tadi apa? Ya, air yang direbus dengan api. Yang keempat, contohnya ya, embun pagi. Biasanya kalau embun pagi itu kalian lihat pada daun-daun yang di pagi hari ada tetes-tetes air, ada butiran air. Yang kelima, menyubleng. Menyubleng tadi contohnya apa? Meletakkan paru-paru pada satu ya, contohnya kapur baru yang lama-kelamaan itu akan mengecil. Ya, yang ke-6, mengkristal. Contohnya apa mengkristal? contoh peristiwa mengkristal yang bisa yaitu Oke, mengkristal tadi contohnya ada pembuatan gula pasir. Yang awalnya gula itu dari tanaman tebu, terus diolah jadi berbentuk kristal. Oke ya. Oh ya, anak-anak, begini. Setelah pembelajaran ini, berarti setelah pembelajaran ini tadi, berarti kalian sudah mengetahui ya bagaimana perubahan wujud benda. Contohnya apa tadi? Banyak. Terus juga pengertiannya apa? Banyak. Tadi wujud benda dari 3 terus bisa berubah jadi 6. Semuanya sudah bahagia pada hari ini ya berarti ya? Sudah berarti sudah paham semuanya? Sudah. Nanti kalau di rumah, coba di rumah itu kalian mengamati juga. Tadi di sekolah aku cuma mengamati ini, nanti di rumah ngamati ibu pas godhog wedang. Cerete ning kompor. Dia tuh nek menguap. Tadi kan kalau di sini kalian cuma pakainya dengan air panas ditaruh di gelas. Nanti kalau di rumah kan bisa lihat ibu pas mendidihkan air. Ya. Oke. Karena ini juga sudah siang, untuk pembelajaran selanjutnya boleh minta besok pembelajarannya masih tentang perubahan wujud benda. Nanti di rumah kalian dipelajari lagi ya untuk pembelajaran besok. Oke? Oke. Ya, terus untuk besok juga tolong dipersiapkan.
dipersiapkan, terus dipahami biar besok kalau Bu Bari tanya-tanya kalian bisa langsung menjawab. Perubahan benda apa saja, wujud benda apa saja, terus perubahannya bisa jadi apa saja, contohnya apa saja. Oke, jelas ya? Nah, oke. Yuk, sebelum kita mengakhiri, kita brief ice breaking dulu ya. Oke ya. Mana semangatmu? Tepuk semangat. Semangat. Oke. Yuk, yang tadi sedih, yang tadi pagi sedih perasaannya, sekarang senang, bahagia? Bahagia. Oke. Berarti Bu Bari hari ini sukses. Yang dari tadi ada yang sedih, ada yang kehilangan uang, ada yang dimarahin ibu. Sekarang pas pembelajarannya Bu Bari sekarang merasa senang, gembira. Oke ya. Yuk, sekarang mari kita berdoa ya, berdoa. Tapi sebelumnya siapa yang mau maju memimpin doa? Tadi Mas Jafir, siapa yo? Yo Mbak Nora, yuk maju Mbak. Siap, berdoa mulai. Selesai. Ada buku rahmat, gerak. Selamat siang, Bu Ferry. Selamat pagi anak-anak. Yuk, Bu Ibu, terima kasih Mbak Nora. Sekarang bisa berkemas-kemas alat